Usai Nasdem, kini Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Surya Paloh ini akan dianggap sebagai hal yang hanya manis di mulut saja oleh anggota koalisi lainnya gitu ya. Yang pertama karena ada persaingan antar partai politik nanti di 2024. Jadi begitu ada sebuah partai politik yang kemudian dianggap melenceng, itu akan dimanfaatkan oleh partai politik lain yang notabene memang pesaingnya nanti untuk merebut suara di 2024. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambahkan. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah. Hati-hati loh memilih orang yang tidak bisa membedakan antara konflik dan dinamika ini. Oh, kayak gitu aja orang paham mau jadi apa negara kita ini. Walah, iso hancur ini. Kayak gini aja tidak paham. Nah, ini malah saya lupa ini. Ini loh. Mau saya jabarkan siapa yang jadi korban di prosesnya ribetnya Pak Anies ini atau masa pencalonan Pak Anies ini hingga pendaftaran bakal capres di KPU besok. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar. Kekhawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, Nasdem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama. Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya. Jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama, kata Ali saat dihubungi pada Selasa 10 Januari. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Kita berkoalisi 3 partai. Nasdem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres. Dia bukan kader Nasdem dan tidak pernah menasdemkan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan AHR, Demokrat menawarkan AHY. Nah, kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya Nasdem gimana? Kami sudahlah, kita tak bisa bicara. Kita tidak bicara Nasdem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang. Demikian ucapnya. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Ali mengatakan Nasdem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies, namun menurutnya penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional.